Inspirasi bisa datang di malam hari. Sambil menunggu inspirasi, mungkin saya akan berbicara mengenai Pancasila. Sebelumnya, salam Pancasila. Pancasila ini dibutuhkan oleh generasi muda, karena generasi muda saat ini juga sangat peduli dengan negara kita. Mereka sebenarnya punya sumbangsih yang kuat, bahkan bisa mempengaruhi tatanan masyarakat lewat media sosial, sehingga pemahaman mengenai Pancasila ini setidaknya ada sedikit patokan atau pencerahan bahwa kita dalam bernegara itu harus saling menghormati, harus saling bisa membantu sesama. Meskipun banyak yang telah dilakukan, tapi ideologi Pancasila atau falsafah Pancasila ini bisa diperjuangkan ketika mereka atau generasi muda berada di pemerintahan, atau siapapun bisa protes mengatasnamakan Pancasila. Kok keadaan kita masih susah, orang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, mobilitas susah. Itu kan kita bisa mempertanyakan, di manakah mobilitas sosial itu? Di manakah keadilan sosial pada seluruh bangsa Indonesia? Sedangkan untuk mobilitas saja sepertinya susah. Meskipun memang kita bisa akui bahwa semangat pemerintahan saat ini, Pak Jokowi berusaha untuk meningkatkan perekonomian dari berbagai sektor, infrastruktur, digital, dan sayangnya ketemu dengan pandemik seperti ini. Tentu saja bisnis online itu mempengaruhi perekonomian juga, tapi tentu ada sisi lain yang disebut dengan mobilitas. Itu orang harus hidupnya semakin baik. Ya, kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah cari kerja itu mudah atau susah? Ya, kalau susah sebaiknya kita membuat lapangan kerja baru ya. Nah, dari situ kita harus kreatif juga, karena mobilitas itu bukan dari lingkungan saja, tapi dari diri kita sendiri. Kita punya komitmen gak untuk berkembang seperti itu? Ya, kita hidup di Indonesia dengan demokrasi, dengan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga kita menolak otoriter, kita menolak terorisme, menolak sebenarnya kapitalisme, juga menolak segala bentuk kekerasan ya, dan upaya-upaya yang memecah belah masyarakat, baik dengan politik aliran, yang tentu saja itu memiliki efek yang tidak baik. Nah, di sini berfilsafat di malam hari sebagai cara kita untuk menerobos kegelapan pikiran kita. Mungkin apa yang kita ingin lakukan, padahal pikiran kita bisa memikirkan banyak hal, tapi tidak semua hal itu kita pikirkan.
Yang kita pikirkan hanya yang mungkin bermakna dengan kita atau menjadi suatu permasalahan yang harus kita pikirkan. Sehingga memang kita kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita inginkan? Lalu kenapa kita mengalami keadaan seperti ini? Itu harus dijawab oleh diri sendiri. Ini perenungan mengenai diri. Jadi setelah itu kita arahkan kepada Pancasila. Ya, Pancasila itu sebagai falsafah negara yang dirumuskan oleh founding fathers, oleh para pemimpin besar yang membangun negara, yang melepaskan dari penjajahan, yang mengarahkan kita kepada suatu sudut pandang mengenai ketuhanan, kemanusiaan, kemudian persatuan nasional, demokrasi, dan keadilan sosial. Itu yang ingin kita tuju. Ya, kita sebagai rakyat kecil, karena menurut Michel Foucault, kekuasaan itu datang dari mana saja, juga penafsiran juga bisa datang dari mana saja. Kita juga bisa menafsirkan Pancasila buat kita itu apa. Ya, Michel Foucault mengatakan demikian. Wacana memproduksi sesuatu, kekuasaan juga memproduksi sesuatu, yaitu kekuasaan lagi. Dan begitulah seterusnya. Nah, kita pun bisa melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Yang pasti kita harus kembali kepada diri kita sendiri. Pancasila sebagai suatu konsepsi yang harus kita kenali. Lalu setelah kita pahami, lalu apa komitmen kita? Biasa saja atau punya komitmen atau tidak mau melakukan apa-apa. Dan memang ruang dan waktu itu mempengaruhi seseorang untuk bertindak, mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Manusia tidak hidup di dalam ruang waktu yang hampa. Dia hidup di dalam situasi zaman. Nah, kita bagaimana? Apa yang kita ingin rumuskan? Pancasila yang sudah dirumuskan itu sudah secara normatif atau menurut penafsiran orang masing-masing sudah ada. Kita tinggal baca. Pertanyaannya, suatu pengetahuan yang hanya sekedar bacaan bagi kita, ya bukan bagian dari diri kita, itu yang tidak bisa diinternalisasi. Maka dari itu kita harus memikirkan diri kita dulu. Lalu bagaimana Pancasila ini menjadi bermakna buat kita. Terima kasih.